Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Septian Hidayat dengan NRP 15 2025 051. Masalah kesehatan publik yang kami bahas adalah polusi udara, khususnya partikel halus seperti PM2.5 yang dapat masuk ke dalam paru-paru. Polusi udara menjadi masalah serius karena partikel ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan seperti ISPA, asma, hingga penyakit paru kronis. Selain itu, paparan polusi udara secara terus-menerus dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Masalah ini penting karena berdampak pada banyak orang, khususnya di daerah perkotaan, serta dapat menurunkan kualitas hidup yang meningkatkan beban pada sistem layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk memahami dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Permana dengan NRP 15 2025 053. Berdasarkan permasalahan polusi udara, kami merumuskan pertanyaan data sebagai berikut. Apakah terdapat hubungan antara tingkat PM2,5 dengan jumlah kunjungan pasien penyakit pernapasan? Dalam analisis ini, PM2,5 berperan sebagai variabel penyebab, sedangkan jumlah pasien sebagai variabel dampak. Ekspektasi kami adalah adanya hubungan positif, yaitu ketika kadar PM2,5 meningkat, maka jumlah pasien juga ikut meningkat. Melalui analisis kami, ingin mengetahui hubungan antara lingkungan dan kesehatan serta memberikan dasar berbasis data untuk pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Jeremy Timotius Tinababan dengan NRP 15 2025 041. Di sini kita langsung mulai. Untuk impor pandas nampai ya, itu buat pandas dan nampainya. Dan ini untuk baca datasetnya, PDRED CSP. Dan ini untuk printnya, preview dataset. Setelah kita run di sini, nanti bakal keluar. Kalau datetime itu ya seperti tahun, bulan, tanggal, lokasi, untuk lokasi, dan PM25, PM10 itu adalah partikel polusinya. NO1, NO2 dan SO2 atau CO dan O3 itu gas pollution ya. Dan untuk yang AQI ini air quality index. Bisa lihat ini temperatur dan kategorinya. Saya Muhammad Reva Freji Wahyudi dengan RP 15 2025 028. Jadi saya mau ngejelasin dari bagian codingan yang ini untuk mencari data kosong atau anomalinya. Nah, yang is-null ini fungsinya untuk melihat atau mengubah data frame yang kosong menjadi true. Kalau misalkan yang ada isinya itu jadi false. Kalau yang sum ini buat ngejumlahin nilai true di setiap kolom sehingga kita tahu berapa banyak data yang hilang dari masing-masing kolom. Nah, kalau kita run itu hasilnya jadi kayak gini. Nah, hasilnya jadi yang kosong ini. Kebetulan karena dari datasetnya kita nggak ada anomalinya, maka si hasilnya juga 0. Nah, karena saya Ali Febrianto Subrata, NRP 15 2025 056. Grafik ini menunjukkan rata-rata AQI harian di Bandung dari tahun 2020 hingga 2024 terlihat adanya tren peningkatan yang cukup jelas setiap tahun, yang berarti kualitas udara semakin memburuk. Pada tahun 2020, rata-rata AQI masih berada di kisaran 115 hingga 125. Kemudian terus meningkat di tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai sekitar 135 sampai 140. Memasuki tahun 2023 dan 2024 nilainya bahkan naik hingga 150 sampai 160, yang termasuk kategori tidak sehat. Walaupun trennya naik, grafik juga menunjukkan fluktuasi harian. Hal ini wajar karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca, aktivitas kendaraan, dan aktivitas industri. Jika dilihat dari kategorinya, kualitas udara di awal periode masih tergolong sedang. Namun di tahun-tahun terakhir mulai masuk ke kategori tidak sehat, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan, urbanisasi, meningkatnya aktivitas industri, serta berkurangnya ruang hijau. Kesimpulannya, kualitas udara di Bandung terus mengalami penurunan dan perlu menjadi perhatian bersama. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NRP 15 2025 040. Berdasarkan hasil analisis data pada studi kasus di Kota Bandung dan sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat PM2,5 dengan jumlah kasus penyakit pernapasan. Dari data yang telah ditampilkan terlihat bahwa lokasi dengan tingkat PM2,5 yang lebih tinggi seperti kawasan industri dan baros
memiliki jumlah pasien yang lebih banyak dibandingkan dengan lokasi yang memiliki tingkat PM 2,5 lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif di mana peningkatan polusi udara diikuti dengan peningkatan jumlah kasus penyakit pernapasan. Dengan kata lain, kualitas udara memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya pengendalian polusi udara seperti mengurangi emisi kendaraan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas udara. Dengan adanya analisis berbasis data ini, diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Bandung dan sekitarnya.